Jadi kalau kita bandingkan SCYS dengan indikatornya Burhanuddin Muhtadi, Ya, itu beda. betul. Tapi pemenang masih unggulnya sama ya, Sama, ya. Prabowo. Tapi dua SCYS sama indikator itu Aniesnya nomor 2, Betul. berarti putaran kedua. Nah di indikator yang nomor 2 Ganjar. Kita mau bandingkan yang menggunakan yang mana gitu. Jadi bisa saja ketika pengambilan samplingnya ada yang tepat, ada yang tidak gitu. Bisa saja target yang dipilih misalnya memang salah target gitu. Pendukung ternyata pendukung A atau B gitu. Jadi samplingnya akan berubah. Nah SCYS dengan 1.300, Burhanuddin 1.200. Nah beda lagi misalnya kalau kita lihat EF Saifullah Fatah Ya. dengan satu provinsi 1.200 sampling. Artinya sekitar 28.000 sampling se-Indonesia. Nah tentu temuannya lebih selisihnya, margin errornya lebih kecil ya. Ya. Nah ini yang menarik untuk kita lihat. Dan Kompas ini kan dia tidak bisa dipakai misalnya oleh partai politik. Ya. Beda dengan Burhanuddin Muhtadi, bisa dibayar oleh parpol siapa yang mengguna. Begitu juga kan SCYS. Apakah ini ada pesanan atau tidak? Nah itu yang menjadi menarik kita membaca dari survei. Nah ini kan muncul kebimbangan orang gitu dengan banyak sekali lembaga survei. Sebenarnya mana yang benar? Nah sejauh mana sebenarnya itu bisa mempengaruhi persepsi pemilih? Kalau persepsi itu menarik, Ya. apalagi ada pendapat yang mengatakan memilih calon yang kalah suara kita terbuang. Ini kan pendapat yang keliru. Ya. Demokrasi tidak seperti itu. Kita memilih kalah pun hak kita, suara kita sama gitu. Bukan berarti suara kita tidak dihargai gitu. Tapi tetap dihargai sebagai bagian dari proses demokrasi kita. Ya ada menang, ada kalah itu wajar. Tapi kalau kita menjas itu suara yang kalah itu suaranya hangus, rugi ya salah juga, nggak tepat seperti itu. Jadi pemilih itu 200 juta. Mana bisa kita gambarkan dengan sampling 1.200? Ya. Bisa saja saya tidak pernah disurvei. Mas Arjal tidak pernah disurvei. Mas Saproni nggak pernah disurvei. Tapi yang disurvei adalah tetangga kita. Bisa saja ketika ditanya dia kondisi menjawabnya asal-asalan. Jadi survei yes jadi strategi politik ya. Tapi menggambarkan sebuah kemenangan ke depan di 14 Februari juga tidak bisa. Hillary Clinton selalu menang di survei Amerika. Kalau kita lihat pemilu Amerika, tapi kalah di pemilihan hari hanya. Yang menang malah Donald Trump dengan kampanye yang luar biasa pada saat itu. Begitu juga di beberapa pilkada di Indonesia, banyak yang kalah versi survei tapi menang secara faktualnya oleh KPU. Nah itu menandakan survei tidak bisa menggambarkan seluruh pemilih, tapi hanya sampling. Kebetulan samplingnya sempat terjadi kekeliruan, maka akan mengaburkan hasil survei itu. Baik. Tapi kalau samplingnya tepat, ya dia berapapun survei dia tetap menggambarkan kecenderungan pemilih gitu. Jadi kalau kita TPS-nya 100, kita samplingnya 10 atau 11, dia akan tetap menggambarkan 100 TPS itu. Ya, baik. Jadi itulah teori ilmu survei ini, ya dia bisa menggambarkan, tapi bisa saja pada hari H ada kejadian-kejadian tertentu, salah jawab di debat, atau salah membuat pernyataan, itu bisa merubah pemilih. Karena pemilih kita tidak ada yang loyal. Begitu. Oke,